Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'alal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Pemirsa Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah. Puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmatnya hingga hari ini kita masih bisa mengedipkan kedua mata kita, masih bisa menarik, menghembuskan nafas. Mudah-mudahan segala nikmat yang diberikan Allah akan menjembatani kita menjadi hamba-Nya yang bersyukur dan diselamatkan di dalam agama dunia dan akhirat kita. Amin. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua selaku umatnya diakui sebagai umat beliau, diberikan syafaatnya terutama besok di yaumil qiyamah. Bapak Ibu Saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini saya Rusdi Kikabir akan menyampaikan tema tentang nuzulul Quran. Saudara keluarga besar yang dirahmati oleh Allah, Bapak Ibu, pemirsa Tribuners yang dirahmati oleh Allah, bahwa nuzulul Quran ialah salah satu peristiwa besar di mana nuzulul Quran ini terdiri dari dua kata. Pertama adalah nuzul, yang kedua adalah Al-Quran. Pemirsa, nuzul itu berarti diturunkan. Kemudian yang kedua Al-Quran ialah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril, disampaikan kepada baginda Nabi untuk disampaikan kepada umatnya, dan membaca daripada Al-Quran adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, peristiwa nuzulul Quran ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan, di mana saat itu baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sedang bertahanus di Gua Hirah. Lalu datang malaikat Jibril untuk menyampaikan daripada wahyu
ayat pertama sampai dengan 5 surat Al-Alaq, di mana malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Surat Al-Alaq, firman Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Pemirsa Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bahwasannya Al-Qur'an, kitab suci umat Islam, ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara bertahap. Maka para ulama mengatakan bahwasannya ada tahapan-tahapan di mana Al-Quran itu diturunkan. Yang pertama, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, penyampaian dari Allah ke Lauhim Mahfud. Lauhim Mahfud itu tempat tinggi di mana di dalam Lauhim Mahfud itu terdapat keseluruhan ketentuan qada dan qadar daripada seluruh ketentuan qada dan qadar Allah. Ini ada di Lauhim Mahfud. Maka tahap pertama Al-Quran diturunkan oleh Allah. Ini dari Allah ke Lauhim Mahfud. Tahapan pertama Al-Quran diturunkan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Al-Quran diturunkan ke Lauhim Mahfud, ini berdasarkan daripada firman Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Buruj. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhim Mahfud. Kata Allah, bahkan yang didustakan itu adalah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam tempat yaitu Lauhim Mahfud. Pemirsa Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu tahap kedua, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ialah Al-Quran diturunkan oleh Allah dari Lauhim Mahfud, diturunkan ke Baitul Izzah. Baitul Izzah menurut pendapat yang termasyhur ataupun terkuat, bahwa Baitul Izzah ini adalah langit dunia. Pada tahap penurunan Al-Quran dari Lauhim Mahfud ke Baitul Izzah ini, sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran, surat Ad-Dukhan ayat 3, Allah menyampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzarin. Bahwasannya kata Allah, sesungguhnya kami mulai menurunkan pada malam yang diberkahi, yaitu Lailatul Qadar. Sesungguhnya kamilah, kata Allah, pemberi daripada peringatan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menyingkat waktu, bahwa Al-Quran yang ketiga, tahapan Al-Quran yang ketiga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ialah tahap ketiga ketika Al-Quran itu diturunkan dari Baitul Izzah ke Baitul Izzah, langit dunia, kemudian diturunkan secara berangsur-angsur kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada tahap inilah Al-Quran dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan keperluan, sesuai dengan masa maupun tempat yang disesuaikan ketika Al-Quran diturunkan. Maka Al-Quran, peristiwa nuzulul Quran ini, turunnya Quran dari langit dunia kepada baginda Nabi, inilah awal pertama turun Al-Quran, surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Pemirsa Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu apa hikmah dari nuzulul Quran? Banyak sekali hikmah-hikmah diturunkannya daripada Al-Quran. Di antara hikmah turunnya Al-Quran ialah memperteguh hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperteguh hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat, yang mana saat baginda Nabi berdakwah, Nabi Muhammad diwarnai dengan cemoohan, hinaan, bahkan hingga siksaan. Maka turunnya Al-Quran melalui malaikat Jibril ini membuat teguh hati dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pemirsa Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita ketahui bahwasannya Al-Quran adalah kitab umat Islam, di mana Al-Quran ini adalah sebagai pedoman hidup, menjadi petunjuk bagi kita semua. Maka peristiwa nuzulul Quran itu memiliki kemuliaan-kemuliaan yang begitu luar biasa ketika malam nuzulul Quran. Pemirsa Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu apa keutamaan-keutamaan nuzulul Quran? Di antara keutamaan-keutamaan nuzulul Quran, malam nuzulul Quran ialah malam kemuliaan, di mana malam nuzulul Quran adalah malam mulia, yaitu pada saat pertama kali diturunkannya Al-Quran ke bumi. Saat itu langit jelas tanpa awan, suasana malam terasa damai, nyaman dan sunyi. Ini di antara keutamaan daripada nuzulul Quran. Yang kedua, pemirsa Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada malam nuzulul Quran itu ada keutamaan. Di antaranya keutamaannya ialah para malaikat-malaikat Allah turun ke bumi. Malam ini malam begitu indah, malam bagi umat Islam, yang mana umat Islam pada malam nuzulul Quran menghabiskan waktu malam nuzulul Quran dengan amal kebaikan, dengan ibadah, di saat para malaikat turun ke bumi mendoakan umat Islam yang sedang beribadah. Maka bagi kita umat Islam di malam nuzulul Quran ini, hendaklah kita isi malam nuzulul Quran dengan ibadah, zikir kepada Allah, membaca daripada Al-Quran. Saat malaikat turun, hamba yang sedang beribadah ini didoakan oleh para malaikat-malaikat Allah ketika malam nuzulul Quran. Pemirsa Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keutamaan daripada malam nuzulul Quran bahwasannya malam ini adalah malam istimewa. Setiap sesuatu yang istimewa berarti punya nilai lebih.
Maka malam nuzulul Quran adalah malam yang istimewa, di mana malam nuzulul Quran itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala segala amal bentuk daripada amal manusia. Maka umat Islam diantaranya dianjurkan ketika malam nuzulul Quran untuk memperbanyak ibadah, diantaranya adalah membaca daripada Al-Quran, di mana begitu luar biasanya pahala yang diberikan kepada kita, yaitu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat daripada dibandingkan malam-malam yang lainnya ketika malam mulia nuzulul Quran. Riwayat dari Abdullah ibnu Mas'ud berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Dikatakan dari Abdullah ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Quran, maka dia akan memperoleh daripada satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dalam hadis ini dijelaskan, sedangkan satu kebaikan itu dilipat gandakan dengan 10 semisalnya. Lalu Nabi mengatakan, la aqulu alif lam mim harf. Kata Nabi, aku tidak mengucapkan bahwasannya alif lam mim itu adalah satu huruf, walakin alif harfun wal lamu harfun wa mimu harfun. Kata Nabi, alif lam mim itu bukan satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dinilai oleh Allah bacaan per huruf, dilipat gandakan dengan 10 kali lipat. Maka umat Islam dianjurkan ketika malam nuzulul Quran dan waktu-waktu yang lainnya untuk membaca ibadah, diantaranya membaca daripada Al-Quran. Pemirsa Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malam nuzulul Quran ini adalah malam penuh keberkahan. Di antara keutamaan malam nuzulul Quran, malam ini adalah malam keselamatan dan malam daripada kesejahteraan. Pada malam nuzulul Quran, Allah akan mempermudah segala urusan hamba-hambanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran. Semisalnya di dalam surat Ad-Dukhan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fiha yafraku kullu amrin hakim. Ya, bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Lalu keutamaan malam nuzulul Quran, disampaikan pula bahwa malam nuzulul Quran itu adalah malam pengampunan dari salah, khilaf, dan dosa-dosa umat yang menghidupkan malam daripada nuzulul Quran. Pemirsa Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita selaku manusia yang hidupnya di akhir zaman, kesalahan kita banyak, luput kita pun banyak, dosa-dosa kita pun banyak, maka Allah berikan kesempatan, keutamaan di malam daripada nuzulul Quran. Ini Allah mengampuni segala dosa, khilaf dan salah kita. Maka pergunakan kesempatan yang diberikan Allah dipertemukan dengan malam nuzulul Quran, di antaranya untuk mendapatkan maghfirah Allah, menghilangkan dosa dan noda kita selaku hamba yang berlumuran dosa dan noda.
Pemirsa Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya ketika malam nuzulul Quran yang harus kita lakukan ialah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana doa ini adalah senjatanya umat Islam. Maka umat Islam jangan tinggalkan doa. Di antara doa di malam nuzulul Quran ialah doanya Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatuka kama nawartal ard binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ini adalah di antara doa ketika malam nuzulul Quran. Kalau tidak hafal doa Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatuka kama nawartal ard binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin, pakai doa-doa yang lain, doa-doa yang terbaik, doa minta pengampunan dan lain sebagainya ketika malam-malam nuzulul Quran. Pemirsa Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keistimewaan daripada Al-Quran, wahyu Allah yang diturunkan Allah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada umatnya ini memiliki keistimewaan yang begitu banyak dan luar biasa. Di antara keistimewaan Al-Quran, pedoman umat Islam, yang pertama, Al-Quran ini menjadi petunjuk, Al-Quran ini menjadi rahmat, Al-Quran ini jadi pedoman bagi umat manusia di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Maka selaku umat Islam, kita dituntut untuk berpedoman kepada Al-Quran, minta petunjuk melalui Al-Quran, minta rahmat wasilah Al-Quran, karena rahmat, petunjuk, pedoman daripada Al-Quran ini insya Allah ada di dalam Al-Quran, firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi kita umat Islam hendaklah melalui Al-Quran mudah-mudahan mendapatkan petunjuk, menjadi daripada rahmat, wasilah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hada basairu linnas wa hudaw wa rahmah liqaumi yuqinun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasannya Al-Quran ini menjadi pedoman bagi umat manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Kedua, keistimewaan daripada Al-Quran, bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran kepada kita. Yang kedua, di antaranya Al-Quran itu menjadi obat bagi manusia. Menjadi obat bagi manusia. Bahwa dalam waktu tertentu manusia terkadang merasa kurang nyaman. Kadang-kadang manusia banyak berkeluh kesah, baik lahir maupun batinnya. Ketidaknyamanan inilah diantaranya memerlukan pengobatan sesuai dengan penyakitnya. Maka Al-Quran itu sebagai obat bagi manusia. Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai obat bagi manusia untuk hidup dan kehidupannya, di antaranya menghilangkan rasa gelisah, menghilangkan daripada penyakit-penyakit daripada hati, menghilangkan daripada penyakit-penyakit jasmani maupun rohani. Sebab Al-Quran ini merupakan obat baik lahir maupun batin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran,
Kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Kata Allah, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu penawar, obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Quran Al-Isra. Pemirsa Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran kepada kita, bahwa Al-Quran itu adalah pemelihara, mempertahankan martabat daripada manusia, di mana ajaran Al-Quran diantaranya bagaimana cara mempertahankan martabat yang tinggi, memelihara dan mempertahankannya dengan keimanan, kebijakan. Hal ini pun senada dengan firman Allah di dalam Al-Quran surat At-Tin ayat 6. Allah berfirman, illalladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kata Allah, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan daripada amal soleh, mengerjakan kebajikan, maka mereka itulah, kata Allah, yang mendapatkan pahala yang tidak ada putusnya. Kemudian pemirsa Tribuners yang dirahmati oleh Allah, bahwa keutamaan Al-Quran adalah pelajaran dan penerangan. Al-Quran, kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai kitab pemberi penerangan bagi manusia, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Yasin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah in huwa illa dzikru wa qur'anum mubin. Dan kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas. Pemirsa Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keutamaan daripada Al-Quran, di antara sekian banyak keutamaan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah solusi masalah daripada segala macam masalah. Maka Al-Quran itu memiliki kedudukan tinggi, dan di dalamnya memberikan solusi-solusi dari segala permasalahan-permasalahan umat manusia. Baik itu permasalahan di dalam rumah tangga, berkeluarga, bermasyarakat, berbisnis, dan lain sebagainya. Sebab Al-Quran ini adalah kitab penyempurna dari kitab-kitab terdahulu, firman Allah yang di dalamnya ada kesempurnaan untuk memberikan solusi dari segala macam hal yang dialami oleh manusia. Pemirsa Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran itu, bahwa Al-Quran itu jumlahnya 30 juz, 114 surat. 30 juz, 114 surat. Untuk ayatnya ini berbeda pendapat. Di antara pendapat para ulama, berapa jumlah daripada ayat Al-Quran? Maka di antaranya pendapat jumlah daripada ayat Al-Quran, misalnya Al-Madani Al-Awal berpendapat bahwa ayat Al-Quran itu jumlahnya 6.217 ayat. Ada pula yang berpendapat 6.214 ayat.
Tapi Al-Madani akhir berpendapat bahwa ayat Al-Quran itu jumlahnya ada 6.214 ayat. Kemudian pendapat dari Al-Makki berpendapat bahwa jumlah ayat di dalam Al-Quran itu sejumlah 6.220 ayat. Ada pula pendapat dari Asy-Syami berpendapat bahwasannya Al-Quran itu jumlah ayatnya 6.226 ayat. Terdapat pula perbedaan pendapat. Kata Al-Kufi bahwa Al-Quran itu, kata Al-Kufi berpendapat jumlah ayat daripada Al-Quran itu 6.236 ayat. Sedangkan Al-Basri berpendapat bahwasannya jumlah daripada ayat Al-Quran itu 6.205 ayat. Pemirsa Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada pendapat pula dari Al-Himsi berpendapat bahwasannya ayat Al-Quran itu jumlahnya 6.232 ayat. Tetapi di Indonesia, di negeri kita yang tercinta ini, mengikuti hitungan daripada jumlah ayat dari Kufah, yaitu 6.236 ayat, 30 juz, 114 surat yang Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kenapa ada perbedaan-perbedaan pendapat tentang jumlah daripada ayat-ayat Al-Quran ini? Perbedaan pendapat ini tentunya dari hasil ijtihad dari para ulama-ulama. Kemudian berbedalah pendapat dari jumlah ayat ini, yang mana diantaranya penyebab berbeda pendapat itu diantaranya adalah ada ayat yang panjang oleh ulama yang satu dianggap satu ayat, tapi ada ulama yang lain berpendapat bahwasannya ayat yang panjang itu dianggap 2 ayat. Maka jumlah ayatnya menurut pendapat dan ijtihad para ulama ini berbeda pendapat. Pemirsa Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak melihat berapa jumlah pendapat daripada ulama, tapi kita kembali bahwasannya nuzulul Quran adalah waktu yang istimewa, waktu yang luar biasa. Maka pergunakan kesempatan nuzulul Quran ini dengan sebaik-baiknya, sebab di situ Allah berikan keutamaan. Di antara keutamaannya bagi kita, banyak yang kita lakukan, amal kita dilipat gandakan, dan bagaimana diri pribadi kita, hati kita senang, cinta untuk belajar daripada Al-Quran, untuk membaca daripada Al-Quran, lalu mengamalkan, mengaplikasikan daripada isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika seorang muslim, ketika orang beriman, berpedoman teguh dasar daripada kehidupannya Al-Quran, maka insya Allah dia digolongkan menjadi golongan orang yang diselamatkan oleh Allah di dalam agama, dunia, dan akhiratnya. Pemirsa Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi, man ja'alal Qur'an amamahu qadahu ilal jannah.
Kata Nabi, siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, sebagai pedomannya, qadahu ilal jannah, maka dia akan dimasukkan, didorong. Sebab Al-Quran jadi patokan dan pedoman dalam kehidupannya, menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya kata Nabi, kalau Al-Quran itu dikesampingkan, Al-Quran itu dibelakangi, maka manusia, hamba ini akan didorong, dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dia membelakangi, ajarannya diinjak-injak, hukumnya tidak dipakai. Maka bagian daripada hamba ini adalah nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita kesehatan, panjang umur, sehat lahir dan batin, khususnya Tribuners, keluarga besar Tribuners di Lampung maupun di Indonesia ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kelak Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita agungkan, Al-Quran yang kita junjung tinggi hukumnya, ini kelak akan memberikan syafaat bagi kita, dan syafaat ini akan mengantarkan kita insya Allah golongan hamba-hamba Allah yang sampai nanti masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu pemirsa Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian sekilas pada kesempatan ini tentang makna dari nuzulul Quran, turunnya daripada Al-Quran. Beberapa pendapat maupun penyampaian yang saya sampaikan, mungkin banyak hal yang kurang pas maupun tidak sesuai dengan pemahaman Bapak Ibu sekalian, tapi insya Allah ini adalah kebenaran datang dari Allah, maupun kekhilafan itu datang dari saya pribadi. Saya Ki Kabir, mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian, pemirsa Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atas kealfaan dan kekhilafan. Semoga Allah menyelamatkan kita menjadi hambanya yang diselamatkan hingga sampai ke surganya Allah. Demikian, mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.